Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Fitri Rahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stelsel pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak pemungut pajak, dan penggolongan pajak. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungut pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis stelsel yang terdiri dari stelsel nyata atau real, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Yang pertama ada stelsel nyata atau real. Stelsel nyata atau real adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek pajak atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan didasarkan dari penghasilan sesungguhnya dan hasil yang dapat akan lebih akurat. Yang kedua ada stelsel fiktif. Stelsel fiktif adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Stelsel ini merupakan sistem pemungutan pajak yang di depan. Misalnya, penghasilan 1 tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besaran pajak yang terutang untuk tahun pajak berikutnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel campuran pada dasarnya adalah kombinasi antara stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Cara perhitungan stelsel campuran adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak diperhitungkan berdasarkan stelsel real atau penghasilan sebenarnya. Jika perhitungan yang sebenarnya nilai pajak lebih besar daripada pajak menurut stelsel fiktif, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, jika besaran pajak menurut perhitungan real lebih kecil daripada stelsel fiktif, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau dapat juga kompensasi. Adapun materi yang kedua yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Yang kedua ada database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorupsi oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Yang keempat ada wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah, karena yang berpenghasilan besar cenderung lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Baik, masuk pada materi yang ketiga yaitu bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu perlawanan pajak pasif dari wajib pajak dan perlawanan aktif dari wajib pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif dari wajib pajak. Maksudnya adalah adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut, seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurangnya sadar membayar pajak. Yang kedua ada perlawanan aktif dari wajib pajak. Maksudnya adalah semua usaha perbuatan yang secara langsung
ditujukan pada fiskus atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua bentuk perlawanan aktif tersebut. Yang pertama ada upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Dan yang kedua ada upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak. Baik, masuk pada materi yang keempat, yaitu pihak yang terkait dalam perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan meliputi negara, badan atau lembaga atau institusi, dan perorangan atau warga negara. Masuk pada poin yang pertama, yaitu negara. Sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisator, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Negara dapat diibaratkan sebagai kapal yang berlayar di tengah samudra luas. Selain membutuhkan keterampilan awak kapal untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan pula perlengkapan lainnya seperti bahan bakar, konsumsi, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk menyediakan perlengkapan yang diperlukan tersebut, diperlukan dukungan finansial. Pihak kedua adalah badan, lembaga, atau institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara. Baik badan lembaga institusi milik negara maupun badan lembaga institusi milik swasta. Ada berbagai badan, lembaga, institusi yang memainkan peran penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, badan, lembaga, atau institusi yang menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka setiap badan, lembaga, institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilan dan keuntungan yang diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Pihak ketiga ada warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Baiklah, masuk pada materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu ada penggolongan pajak, di mana penggolongan pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak, dan yang kedua yaitu dilihat dari ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Yang pertama, dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak. Pajak dibedakan menjadi 4 hal, yaitu pajak atas kekayaan dan pendapatan. Yang kedua ada pajak atas lalu lintas hukum atau bea materai, lalu lintas kekayaan BPHTB, dan lalu lintas barang atau PPN. Yang ketiga ada pajak yang bersifat kebendaan atau PBB, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pajak atas pemakaian atau PPN dan cukai. Jika dilihat dari ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, di mana jenis pajak yang ciri-cirinya tertentu bersamaan dimasukkan dalam satu golongan, maka dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, contohnya adalah PPh wajib pajak LN. Yang kedua ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berlangsung pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun, contohnya pajak penghasilan. Dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN dan PPNBM. Yang ketiga ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan melaksanakan pembangunan APBN. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB,
dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklame, serta pajak lain-lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.